kepada siapa kita harus setia? Yang pertama adalah kepada Tuhan. Kenapa kepada Tuhan? Sekali Yesus tetap Yesus, karena tidak ada jalan lain masuk surga kecuali di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jalan ke surga hanya salib Kristus satu-satunya. Firman Tuhan katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan ke surga hanya satu-satunya, karena itu setialah kepada Tuhan. Katakan bersama saya, sekali Yesus tetap Yesus. 1, 2, 3. Tidak ada jalan lain, saudara. Kenapa begitu? Kan orang berkata banyak jalan ke Roma katanya. Iya, banyak jalan ke Roma, tetapi ke surga enggak ada banyak jalan. Hanya ada satu jalan, itu ketetapan dari yang punya surga. Kisah 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain kecuali nama Yesus atau Yesua dalam bahasa Ibrani, saudara. Yesua, tidak ada yang lain, hanya dialah jalan satu-satunya keselamatan. Dan hari ini kalau saudara ada di sini mendengar firman Tuhan, itu anugerah. Saudara menjadi warga surga, itu anugerah. Sebab itu saya mendorong saudara, kalau saudara ada di antara anggota keluargamu yang belum percaya Tuhan, saudara, bawalah mereka ke gereja. Saudara tentu tidak mau bukan anggota keluargamu kemudian tidak masuk di dalam kerajaan yang kekal. Mari kita baca dulu ayat-ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ayat 36 juga mengatakan hal yang sama. Barang siapa percaya kepada putra, ia mempunyai hidup kekal. Tetapi yang tidak percaya kepada putra, ia tidak akan melihat hidup. Sebaliknya, murka Elohim tetap ada di atasnya. Perhatikan ini. Apakah ada orang-orang yang kita cintai, anggota keluarga kita yang belum mau percaya Tuhan? Bawalah mereka ke gereja. Anak-anakmu, cucu, menantu, mungkin orang-orang yang kau cintai, ke gereja ya, ke gereja. Percaya Yesus. Tentu saudara tidak mau bukan? Kalimat terakhir, murka Elohim tinggal di atas mereka. Saudara, ini firman Tuhan. Keselamatan itu hanya melalui Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan keselamatan itu adalah jaminan pasti. Kepada siapa kita setia? Kepada Tuhan. Sekali Yesus tapi Yesus. Yang kedua, kepada siapa kita setia? Kepada keluarga dan pasangan suami atau istri. Baca ayat ini, Maleakhi 2 ayat 15. Mungkin saudara belum pernah membaca ayat ini, karena jarang sekali dibaca. Dia tidak hanya menjadikan laki-laki saja, melainkan juga perempuan. Sebab bagaimanakah satu orang saja dapat mengupayakan keturunan Elohim? Jadi agar kamu terpelihara dalam rohmu, janganlah berlaku tidak setia terhadap istri masa muda. Apa artinya istri masa muda? Istri dari awal, jangan engkau tidak setia. Jangan salah baca ya. Jangan salah baca setia pada istri muda. Enggak ada itu, enggak ada. Istri masa muda. Istri masa muda yaitu dari awal pernikahanmu setia dalam nama Yesus. Makanya kalau di pemberkatan pernikahan kan setia dalam suka duka, sakit sehat, dalam limpah atau kurang. Setia, janji di hadapan pastor, di hadapan jemaat dan keluarga, dan di hadapan Tuhan. Dan ini ayatnya, yaitu apa? Setia kepada istri masa muda. Dan ini juga berlaku kepada istri, kepada suami. Ya, kepada siapa saudara setia? Tuhan. Kedua adalah kepada pasangan.
Istriku Pak, nggak setia. Dia lebih setia kepada handphonenya itu. Banyak istri dan suami komplain begitu, saudara. Lebih setia kepada handphonenya, dibawa tidur, di kemana-mana. Sehingga muncul satu pertanyaan, pilih mana? 1 hari tanpa handphone atau 1 hari tanpa suami? Atau ekstrimnya begini, pilih mana? 1 hari tanpa handphone atau 1 hari tanpa Yesus? Wah, ini pertanyaan menemplak saudara, menemplak kita. Banyak orang tanpa Yesus 1 hari bebas saja itu saudara, enak saja. Tapi coba 1 hari tanpa handphone saudara. Ya atau enggak saudara? Karena itu pastikanlah engkau bergantung harap setiap detik, setiap menit kepada Tuhanmu. Dan setia kepada pasanganmu. Kepada siapa kita setia? Yang ketiga adalah kepada gereja. Di mana engkau bertumbuh secara rohani. Efesus 4 ayat 11. Sesungguhnya dia sendiri telah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Sampai 15, untuk melengkapi orang-orang kudus dalam pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim dan menjadi manusia dewasa dalam tingkat kedewasaan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sampai ayat 15. Sehingga kita tidak lagi menjadi kanak-kanak yang diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran dalam tipu daya manusia yang licik dan menyesatkan. Sebaliknya dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih kita dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Setia kepada gereja lokal di mana kita bisa bertumbuh secara rohani. Di situ disebutkan bertumbuh. Tuhan sudah memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil-penginjil, pengajar-pengajar, gembala-gembala untuk membuat saudara dan saya semua bertumbuh di dalam pengiringan pengenalan akan Tuhan. Karena itu setialah beribadah, setialah ke gereja, setialah melayani. Tapi Pak, di gereja itu ada orang yang aku benci Pak, aku harus pindah gereja Pak. Gara-gara ada orang yang satu gereja yang kau benci, lalu pindah gereja. Saya khawatir kalau seperti itu. Nanti jangan-jangan orang yang saudara benci itu sudah diampuni Tuhan dan masuk surga. Saudara juga masuk surga. Di surga ketemu yang saudara benci lagi. Loh, ternyata dia di surga. Kalau gitu aku pindah Tuhan, aku mau ke neraka saja. Ojo loh saudara. Enggak akan ada untungnya saudara membenci orang. Lepaskanlah kasih pengampunan, itu akan lebih baik ya saudara. Orang-orang yang pindah gereja dari A sampai Z semua dicoba saudara. Bagaimana bisa bertumbuh? Setialah di dalam pengembalaan. Yang penting engkau beribadah, bertumbuh secara rohani. Saya seringkali menekankan rekan-rekan yang menyampaikan firman dan melayani di gereja bahwa jemaat yang beribadah itu harus bertumbuh secara rohani. Coba ayo cek diri. Hidup rohanimu hari ini dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, apakah ada peningkatan atau enggak kira-kira? Ya, harus bertumbuh saudara. Dan saya berdoa jemaat yang beribadah di sini bertumbuh secara iman percaya kepada Tuhan, pengenalan akan Tuhan, iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Kenapa orang seringkali pindah gereja, seringkali yang tadi saya katakan, ada orang yang aku gak suka di situ Pak. Itu Pak laki-laki Pak, ada yang hutang kepada aku gak bayar, ada duduk di sana Pak, di pojok Pak. Aku gak mau lihat wajahnya Pak. Benci dan gak mau ke gereja. Rugi sendiri kita saudara. Yang anak-anak muda, aku harus pindah gereja. Kenapa Pak? Ada mantanku di situ Pak. Tapi lucunya Pak, begitu aku pindah gereja, dia juga ada di situ. Jadi diikuti terus saudara. Tapi ini yang harus saudara lakukan.
Saya sering kali ngomong begini. Ada orang yang di dalam gereja itu kemudian menjalin hubungan yang tidak selayaknya. Ini cerita saja ya, saudara. Seorang pria kemudian berhubungan dengan seorang wanita yang tidak selayaknya, begitu. Artinya nggak boleh harusnya. Saya katakan harus diputus, kalau perlu kamu pindah gereja. Kalau seperti itu saya tegas, saudara. Pindah gereja. Dan kalau perlu nggak perlu ketemu. Tapi di kota yang sama, Pak, kamu pindah kota. Supaya putus. Kalau enggak memang susah, saudara. Pindah kota. Tapi tetap Pak, dekat Pak, jaraknya dekat. Pindah pulau. Kalau perlu pindah negara, pindah planet saya katakan. Artinya adalah apa? Itu harus diputus perselingkuhan. Jangan sampai di gereja kemudian justru menjadi tempat hal-hal yang tidak baik. Ya, saudara. Saya juga menekankan kepada rekan-rekan yang melayani di sini supaya menjaga tentang hal itu. Tidak ada hal-hal yang tidak selayaknya. Apalagi ya, kenapa seringkali orang pindah gereja? Ada orang yang tidak sukai di situ. Yang satu lagi ngomong begini, aku harus pindah gereja, kenapa? Firmannya pastor itu selalu nyindir aku, Pak, katanya, Pak. Selalu kena aku, tertempelak. Dan ini sering loh, saudara. Saya turun dari mimbar begitu, orang tanya kepada saya, Pak, itu tadi kok pas dengan aku, katanya. Kalau enggak, lain hari, firman yang dulu Bapak sampaikan itu pas dengan aku, Pak. Kok Bapak nyinggung-nyinggung aku? Bapak tahu dari mana, katanya saya. Saya enggak tahu, saudara. Saya enggak tahu. Kalau saudara merasa itu adalah untuk saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Katakan amin. Sehingga gara-gara firmannya kena kepada Bapak A atau Ibu B, saudara. Lalu kemudian dia pindah gereja. Salah, saudara. Kepada siapa engkau harus setia? Kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada gereja, di mana engkau bertumbuh. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadisiswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku.
Kan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang mencurahkan kasih kemurahan bagi kami. Betapa ajaib dahsyatnya Tuhan dalam hidup kami. Syukur bagi kesetiaan-Mu, syukur untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan.